Selamat bertemu kembali di bagian 4 modul latihan menggunakan Cefeira untuk kalkulasi penggunaan energi bangunan. Di bagian 4 kita akan belajar cara untuk membaca hasil dari analisis yang sudah dilakukan oleh Cefeira. Kita kembali ke model yang sudah dibuat tadi. Kita sudah setting, kemudian kita sudah kalkulasi juga ya. Nah, kemudian ini sudah muncul hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana membaca hasilnya? Yang pertama kita lihat dulu yang bunderan yang paling kiri, ya, yang ini ya, yang warnanya merah ini ya. Nah, di sini kalau kita dekatkan kursor ke arah ini, maka akan keluar informasi seperti ini. Dari model yang sudah kita buat dan setting yang sudah kita buat, diketahui bahwa kemudian total konsumsi energi, ya, konsumsi energi dari bangunan itu, bangunan yang sudah kita desain ini adalah sebesar 238 kilowatt hour per meter persegi per tahun. Nah, energi ini adalah energi untuk lighting maupun untuk eh, apa? HVAC. Ya, jadi dua. Karena tadi di atas kita settingnya adalah untuk menghitung energi dan juga lighting, ya. Jadi tidak hanya energi HVAC saja, tapi kita juga menghitung lighting di sini. Nah, sedangkan kalau menurut standar baseline yang tadi kita pakai, SRE tahun 2019, di tahun 2030 itu di challenge kalau bisa bangunan itu energi intensity-nya adalah sebesar 52 kilowatt hour per meter persegi per year. Nah, ini berarti jauh sekali ya. Dari 238 harus kalau kita mau mengkategorikan bangunan kita sebagai bangunan yang hemat, maka kita harus push down dari 238 sampai 52. Itu sangat jauh. Ya. Nah, jadi ini informasi pertama yang bisa kita baca. Kemudian informasi yang kedua, kita lihat yang bunderan yang di tengah. Kalau kita arahkan kursor ke sana akan keluar informasinya. Nah, dari energi yang sebanyak itu tadi, 238 itu, komposisinya kayak apa sih? Pemakaiannya mana sih yang paling banyak, begitu ya? Mana yang paling banyak pakai energi, dan seterusnya, begitu ya. Nah, kita lihat. Kalau karena kita ada di iklim tropis, tadi kita memilih Yogyakarta, iklim tropis, maka otomatis heatingnya pasti nol. Kita nggak ada ya memanaskan ruangan gitu ya, kecuali kalau mungkin lokasi bangunannya di mana, Dieng mungkin gitu ya. Lokasi bangunannya di Dieng misalnya atau di Bromo, mungkin mungkin dalam waktu tertentu ada heating. Kita perlu mengaktifkan pemanas ruangan, gitu ya, karena suhu di luar terlalu rendah. Tapi karena ada di Jogja, jadi heatingnya nol, coolingnya tinggi, 2.838, lighting, equipment, dan fans tentunya. Nah, kenapa di situ ada fans? Fans ini bukan fan kipas angin ya, bukan ya. Itu bukan fan kipas angin, tapi fan untuk sifat sistem HVAC-nya. Ya, fan untuk sistem HVAC. Karena tadi kita pakai VAV, Variable Air Volume, maka di situ ada sistem fan ya. Sistem fan-nya biasanya ada di equipment yang namanya AHU. Ya, kalau teman-teman main ke mall, kemudian masuk ke tempat buang air kecil gitu misalnya, lewat nanti kadang akan ada pintu tulisnya ruang AHU misalnya. AHU itu singkatan dari Air Handling Unit. Ya, nanti akan dijelaskan lebih detail di minggu-minggu depan. Jadi fan di sini bukan fan kipas angin, bukan ya. Tapi fan yang merupakan bagian dari sistem HVAC ruangan. Nah, ini kita bisa lihat mana sih yang prime problem ya, paling konsumsinya seperti apa. Kemudian yang paling ujung, paling kanan, di sini kita bisa lihat ya, dari luas lantai kita itu seberapa banyak yang underlit. Underlit itu artinya di bawah dari standar yang diharapkan gitu ya. Well lit itu artinya cukup, nggak
apa namanya cukupan lah gitu. Kalau standarnya 200 ya cukupan lah di angka 200 gitu ya. Kemudian yang ada juga yang overlead ternyata ya, ada yang terlalu banyak ratingnya ya, sampai 4%. Ya, weight-nya 52%. Artinya apa? Artinya kita masih punya peluang untuk mengecilkan jumlah jendela ya, mengecilkan luasan jendela, atau mungkin kita masih punya peluang untuk menggunakan kaca yang punya visible transmittance yang lebih rendah dari yang tadi kita pakai. Tadi kita pakai 53 ya, berarti kita masih punya peluang untuk menggunakan kaca dengan visible transmittance yang lebih rendah. Nah, gitu ya. Itu cara bacanya. Oke. Kemudian, nah ini yang di bawah ini ya, ini juga yang penting untuk kita lihat. Ini apa toh ini? Itu ya. Mungkin kita mau pusing juga lihatnya ya. Gampangnya begini. Ini yang di bawah ini menunjukkan proporsi panas atau proporsi kalor yang keluar masuk bangunan kita berdasarkan tipe apa ya, tipe material gitu ya. Tipe tipe settingan yang tadi di atas itu ya, tipe misalnya tipe dinding, kaca dan sebagainya gitu ya. Kita lihat ya deh yang pertama. Kalau dilihat dari sini, ini yang paling gede yang mana sih? Yang paling gede dia tulis ini adalah wall conduction. Ya, kalau kita lihat dari ukuran pipa-pipa yang fleksibel ini ya. Kalau kita lihat kan yang paling gede ini wall conduction. Artinya apa? Artinya dalam 1 tahun panas paling banyak masuk atau keluar, karena di sini ada warna merah, ada warna hijau ya. Kalau merah itu artinya masuk ke bangunan kita, kalau hijau itu berarti panas yang keluar dari bangunan kita. Artinya dalam 1 tahun, panas yang paling banyak masuk ke dalam bangunan kita itu karena faktor dari desain dinding kita, wall conduction. Artinya apa? Kalau kita mau mengecilkan ini, berarti kita harus mengganti dinding kita dengan dinding yang U value-nya lebih rendah dari yang tadi kita pakai. Gitu ya. Kita harus ganti dengan dinding yang U value-nya jauh lebih rendah dari yang tadi kita gunakan. Jadi kalau tadi 0,88, ya kita harus cari cara gimana supaya bisa lebih rendah dari itu, misalnya. Gitu ya. Kemudian proporsi paling banyak yang kedua apa? Yang kedua ini ya, roof. Yang kedua roof. Jadi kita harus ganti roof dengan roof yang nilai value, komposisi roof yang nilai U value-nya lebih rendah dari yang tadi. Yang berikutnya adalah north solar atau panas yang masuk dari jendela secara radiasi ya, panas yang masuk secara radiasi dari jendela sisi utara. Nah, ini kalau kita lihat di model kita berarti yang di sini. Nah, ini ya. Ini karena kita belum ada pasang shading. Misalnya Anda bisa coba-coba menggunakan shading seperti apa. Yang berikutnya adalah infiltrasi, kemudian ada salt solar, dan seterusnya ya. Paling sedikit adalah floor conduction. Ya wajar ya, karena floor kan nggak kena matahari ya. Nggak kena matahari. Yang nomor dua adalah glazing conduction. Glazing conduction berarti U value glazingnya udah bagus. Nah, karena dia kan kecil ya. Kita punya problem ada di wall, roof, kemudian north solar, south solar, dan seterusnya ya. Infiltration ini ya, caranya adalah dengan ya bisa dengan konstruksi yang lebih rapat dan sebagainya seterusnya itu cara paling gampang. Tetapi memang infiltration ini agak susah untuk dihindari ya, tidak gampang ya. Dan ini sebenarnya sudah tergolong kecil ya. Jadi problematika kita paling besar ada di bagaimana mengatur nilai U value wall sehingga wall conduction-nya bisa lebih rendah. Kemudian juga bisa menurunkan lagi roof conduction atau mungkin juga menurunkan yang north, south, west, east solar conduction. Nah, itu untuk cara bacanya ya. Jadi kita bisa dari sini kita bisa lihat problematika kita ada di mana sih. Gitu ya. Misalnya saya ganti ya. Misalnya saya pasang shading di sisi utara juga deh. Nah, ya. Misalnya saya pasang shading selebar berapa misalnya?
1 meter juga. Kira-kira kayak apa ya? Oke, setting, terus kita harus definekan dia, definisikan dia sebagai, oh sorry, ini aja ya. Kanan, terus tag as shading. Saya juga mau pasang yang di sisi selatan. Oke, sama-sama juga shading ya. Kemudian kita coba nih. Oh iya, sorry, mohon maaf. Tadi sepertinya ada kesalahan sedikit ya. Ada kesalahan sedikit di video sebelumnya, yaitu di nilai glazing effector. Ya, itu bukan 0,43 tapi 4,3 ya. Ya. Oke, berarti sebelum ini kita hapus dulu ini ya. Kita oh sorry, kita kalkulasi ulang itu ya. Oh, kalkulasi. Oh, oke. Nah, tadi dari 23 sekian, ini naik jadi 24 sekian ya, 245. Kalau kita lihat glazing conduction-nya tadi kan ada di urutan kedua dari bawah ya. Sekarang glazing conduction-nya naik ya. Karena kita ada tadi ada kesalahan setting ya, harusnya bukan 0,43 tapi 4,3. Oke, nah tadi ya kembali. Saya mau bikin shading di sisi utara dan sisi selatan. Kemudian saya mau ganti material kacanya yang lebih mantap gitu ya. Kan kita mau ganti material dinding gitu ya tadi ya karena wall conduction-nya kan paling tinggi ya. Coba ya kita ganti ya. Tek. Nah, tadi ini ya. Misalnya tadi brick plaster kita sudah pakai rockwool tadi ya. Rockwool. Nah, kita rockwool kemudian rockwoolnya di sini ya. Dan kita juga tadi mau pakai gypsum. Ya, oke. Nah, tadi kita pakai rockwoolnya tebalnya 25 ya. Sekarang kita ganti. Saya mau pakai rockwool yang 2 inci. Di sini ya. Kemudian saya pakai gypsum tadi 9 mili, saya ganti pakai 12 mili. Sudah ya. Kemudian kita calculate thermal properties. Oke, nah U value-nya tadi yang 0,88 berubah jadi 0,53. Nah, sekarang kita ganti di sini ya. Nah, tadi kan 0,88, sekarang 0,53. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari hasil ini, kita punya masalah di roof conduction juga. Oke, sekarang roofnya kita mau ganti juga. Tadi roofnya kan kita pakai eh, ini ya, concrete roof aspal, tapi dengan settingan yang ada gypsum dan ada air gap ya. Ada gypsum 9 mili tadi, kemudian ada air gap 500 atau 50 cm ya. Sorry, konkretnya 12 cm ya. Nah, ini ya. Saya mau nambah insulasi di bawah plat duct-nya. Jadi dari bawah plat duct-nya saya mau semprotkan sesuatu. Kita cari dulu. Insulation.
Misalnya saya mau pasang apa? Taruhlah pasang rock wool juga lah misalnya ya. Add to layer. Nah, ini di bawah konkretnya ada rock wool. Saya langsung pasang rock woolnya tebalnya 2 inci, 50 cm. Lapisannya menjadi aspal, kemudian ada konkret 12 cm, ada rock wool 5 cm, kemudian ada air gap, dan yang terakhir ada gypsum 9 mili. Nah, kita calculate thermal properties-nya, dapatlah nilai U value-nya 0,4. Nah, kita masukkan angka ini di roof insulation tadi 0,98 jadi 0,4. Nah, oke, permasalahan kita berikutnya ada apa? Glazing conduction. Oke, berarti saya harus cari kaca yang punya nilai U value yang bagus, lebih bagus dari tadi 4,1 ya, harus cari lebih bagus lagi. Oke, kita cari produknya Asahi Mas misalnya. Yang setahu saya yang paling bagus itu yang ini ya, Stop Ray. Ya. Ray, kemudian kita ke teknikalnya. Nah, wah, di sini angkanya bisa sampai 1,5 ya. Jadi tadi kita mau pakai, tadi kita yang kaca sebelumnya, kita ada pakai kaca dengan U value-nya 4,1, SHGC-nya sekitar 0,43, kalau saya tiga salah ya, dan punya VT sebesar 53. Sedangkan tadi kalau kita lihat, lighting kita masih overlit, ya, ada overlit sekitar 52%. Maka kita masih boleh menggunakan VT lighting apa kaca dengan VT yang lebih rendah ya, tetapi dengan nilai U value yang lebih rendah dan juga shading coefficient yang lebih rendah. Misalnya kita pakai yang ini, Vision 40T misalnya ya. Nah, di sini kan dia VT-nya 40%, shading coefficient-nya 0,25 dan U value-nya 1,6. Nah, kita masukkan angka-angka ini. Tadi ini 1,6. Oke. VT-nya tadi 40. Kemudian SHGC-nya berapa tadi? SHGC-nya itu di angka 0,25 ya. 0,25. Nah, kita masukkan 0,25. Oke. Yang lain kita biarkan tetap ya, karena infiltration itu tidak mudah juga untuk menanganinya. Oke, sekarang kita sudah ganti tadi ya. Kita sudah ganti wall-nya, kita sudah ganti roof-nya, kita sudah ganti glazing-nya juga. Sekarang kita coba, kita update analisis untuk kita lihat perubahannya. Nah, sebelumnya kita capture dulu ini ya. Kita capture dulu, supaya nanti kita bisa lihat perubahannya seberapa besar. Oke, nah ini perubahannya seperti ini ya. Jadi yang tadi dari angka 245 kilowatt hour per meter persegi per year, kita bisa turun sampai angka 205 ya, 205 kilowatt hour per meter persegi per year. Untuk yang di tengah tetap cooling dominated pasti ya, karena kita di tropis pasti lebih butuh cooling. Tetapi yang paling pinggir nih udah berubah. Ya, yang tadi overlead-nya itu sampai 52%, sekarang kita overlead-nya hanya 23%. Tapi dengan catatan kita punya underlead 2%. Tetapi secara dominan kita ada di well lead.
Artinya pencahayanya bagus ya, rata, tidak over, tidak under. Ya 75%. Oke, begitu. Jadi begitu cara membaca untuk hasil analisis dari Sapphire. Kita lihat tiga bundaran ini di atas untuk melihat berapa konsumsi energi, kemudian melihat berapa sebaran konsumsi energinya. Kita juga bisa melihat berapa sebaran untuk daylighting-nya, dan di bagian bawah kita bisa melihat mana yang menjadi permasalahan besar kita untuk mereduksi konsumsi energi tahunan. Di sini kita lihat masalah terbesar kita ada di wall conduction. Boleh nggak Pak ditebelin lagi supaya value-nya lebih turun wall-nya? Boleh, tapi ya jadi permasalahan adalah kita juga harus mempertimbangkan faktor biaya, ya, faktor biaya. Atau misalnya kalau ada di lantai-lantai atas, ya, dindingnya ditebelin Pak, jadi satu bata misalnya, karena tadi setengah bata ya, jadi jadi satu bata misalnya, nanti dulu kita harus mempertimbangkan faktor berat strukturnya nanti ya, karena nanti kan akan berdampak pada besarnya balok yang harus menanggung beban bata, beban dinding yang sangat berat tadi. Jadi tadi ya seperti disampaikan harus make sense. Kita harus mempertimbangkan banyak aspek-aspek lainnya. Begitu, demikian untuk bagian keempat. Bagian kelima kita akan lanjutkan ke menganalisis beban AC menggunakan Sapphire website. Terima kasih, sampai jumpa di bagian kelima.